Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, di video hari ini kita bahas lagi tentang aplikasi Maxtrend. Oke, jadi ini video lanjutan untuk teman-teman agar waspada dengan aplikasi yang satu ini. Ya, kemarin itu saya udah bahas aplikasi ini, saya udah paparkan ketidaklogisan dan tidak ada legalitas aplikasi ini di Indonesia. Begitu. Jadi untuk aplikasi ini bodong, teman-teman. Ilegal, bodong. Kalau udah bodong, uang kalian yang kalian depokan di sini itu berbahaya, guys. Karena kenapa? Kalau bodong udah jelas tidak ada izin dari OJK. Itu sudah saya bahas. Jadi ini adalah lanjutannya. Siapa OJK ini? Ini kayak bagian dari pemerintah, otoritas jasa keuangan, yang memberikan lisensi terhadap perusahaan yang menghimpun dana masyarakat. Baik itu dalam bentuk kayak bank, ataupun e-wallet, ataupun maupun investasi. Begitu. Nah, kalau kalian pikir Maxtrend ini investasi kah atau apa, penampungan uang masyarakat atau gimana? Ya sama aja ya kan. Ini investasi, teman-teman. Tapi ini investasi bodong, guys. Gitu. Apa ciri-cirinya? Pertama, tadi yang gue jelaskan, legalitas tidak ada. Terus sistem investasi yang ditawarkan, yaitu apa? Penghasilan yang menjanjikan. Nah, ini. Jadi, teman-teman, di dunia ini, kalau dia beneran investasi, ya di dunia ini, kalau ada penawaran investasi yang benar-benar investasi, itu tidak menjanjikan keuntungan seperti yang ditampilkan di sini. Kalau dia menjanjikan keuntungan, itu money game masuknya. Money game itu permainan uang yang berujung penipuan, biasanya menggunakan pola skema Ponzi, yang mengharapkan uang masuk dari orang-orang yang gabung yang terbaru begitu. Jadi makanya untuk para leader, para komplotan, antek-anteknya itu sangat gencar untuk mencari korban baru. Makanya mungkin kalian yang nonton video ini, yang udah join ke Maxtrend, pasti kalian gak akan heran dengan contohnya orang-orang yang seperti ini, guys. Nih, sampai-sampai ke pelosok desa, ya kan? Korbannya banyak ibu-ibu, teman-teman. Nah, ini trik promosi dari mereka, bagi bansos gitu, buat seminar gitu. Tujuan apa? Untuk merekrut ataupun menjerumuskan orang baru. Supaya apa? Kalau ada orang baru yang tergiur dengan investasi yang di sini, salah satu aja misalnya gitu. Nih, misalnya di 12 juta ya kan? Ya udah, 12 juta itu untuk leadernya yang mengajak dia beberapa persen, ya nggak semuanya, beberapa persen di beberapa tingkat, 3 tingkat tuh biasanya tuh. Nih, kayak gini guys. Nih, di sini. Nih, 10%, 3%, 1%. Artinya kan 14% tuh untuk leader di atas kalian. Begitu. Tinggal 86% lagi kan. 86%-nya kemana? Ya jelas, itu ke komplotan. Dari 12 juta itu 86%-nya berapa? Itulah untuk si komplotan. Jadi permainan seperti itu sangat memanfaatkan member baru. Jadi ada yang bilang ya, kita dapat uang itu, ini pemainnya yang bilang ya, ada postingan yang ngasih tahu, ataupun di itu teman-teman, di kolom komentar, aku lupa aku tadi postingan Facebook di kolom komentar, kita di Maxtrend itu dibayar dari Maxtrend ini kerjasama dengan YouTube, dengan Spotify. Nah, itu Maxtrend bekerja sama dengan perusahaan itu. Tidak, teman-teman. Maxtrend ini nggak ada diakui di dunia. Gitu, tidak diakui. YouTube sama Spotify ataupun TikTok mungkin tidak mengenal dengan Maxtrend. Dia aja yang mengaku-ngaku kerjasama dengan platform yang saya sebutkan yang terkenal tadi. Itu tuh cuman trik dari mereka aja untuk ngibulin kalian, biar kalian itu percaya, oh ternyata Maxtrend kerjasama ya dengan YouTube, dengan Spotify, dengan
TikTok. Nah, yang sebenarnya nggak ada. Itu tuh cuman kayak modus aja. Ya kan? Karena kan TikTok, YouTube, Spotify kan memang untuk musik ya kan. Jadi seakan-akan aplikasi ini hadir untuk menaikkan rating musik di sana. Enggak, teman-teman. Itu tuh cuman untuk membodoh-bodohi kalian aja, biar kalian itu tetap masukin uang kalian di sini. Yang diharapkan itu apa? Dalam permainan seperti ini, kalian menjerumuskan uang kalian yang ada salah satu di sini. Plus kalian disuruh untuk menjerumuskan orang, yang dimana orang dijerumuskan itu depokan uangnya, dan orang yang kalian undang tuh mengundang orang lagi. Orang yang diundang itu menjerumuskan uang dia sendiri dan menjerumuskan orangnya lagi. Orang yang dijerumuskan lagi itu berantai-rantai itu sampai bawah. Nah itu sistemnya menjerumuskan uang sendiri dan menjerumuskan teman. Teman itu menjerumuskan uangnya juga, menjerumuskan temannya lagi. Ya gitu, kayak berantai gitu teman-teman. Jadi uang yang masuk ke komplotan itu semakin banyak teman-teman. Itu kalian dibayar dari uang yang depo teman-teman. Hati-hati. Nah, terus ada yang komen yang ngebantah. Ya nggak apa-apa bang, kan ada main gratisan nih di magang. Ya sepengalaman saya ya bongkar aplikasi seperti ini teman-teman. Kalau kalian main magang, biasanya nggak akan dibayar. Percaya aja sama saya. Kalaupun kalian udah sampai target pembayaran, itu pasti dipersulit. Karena kenapa teman-teman? Yang dibayar aja belum tentu. Yang depo aja belum tentu dibayar. Apalagi kalian yang main gratisan, udahlah tidak menjerumuskan uang sendiri, tidak pula menjerumuskan teman. Kalian tuh nggak ada kontribusi di penipuan ini, makanya kalian nggak dibayar untuk yang magang. Begitu teman-teman. Lagian pun magang ini setauku dia cuman beberapa hari aja. Begitu, beberapa hari aja teman-teman. Setelah itu mau nggak mau harus minimal ambil yang pakai 360. Nah di situ kalian mulai untuk menjerumuskan uang kalian. Begitu. Ya jadi ingat, hati-hati, ini aplikasi penipuan guys. Ya di sini juga nggak logis nih. Penghasilan yang terbesar itu adalah dinilai 45 juta per hari. 2 hari udah berapa? 90 juta anjas. Siapa yang gak mau dibayar segini? Tapi tidak semua orang berpikir berpikir nafsu dengan aplikasi ini. Enggak semua orang teman-teman. Ada orang yang ngerti pola permainan ini seperti apa, yang akan berujung penipuan, contohnya kayak saya gitu ya. Saya mandang dari legalitas dan logis gitu, karena itu yang diajarkan oleh Satgas Waspada Investasi dan juga OJK. Nah kalau 90 juta 2 hari kan gak logis. Udah kalah pula gaji PNS ya kan. 3 hari udah 100 juta. Nah itu kan tidak logis. Tapi untuk mendapatkan segini, ya kalian dijerumuskan dulu pola pikir kalian untuk transfer uang 1,17 M. 1,17 miliar. Uang yang banyak itu teman-teman. Nah, yang saya miriskan, kalau seandainya ada orang yang nafsu dengan paket yang paling rendah, ya karena berpikir akan dapat keuntungan per hari itu 45 juta per hari, dia akan berpikir udahlah cari aja lah 1,1 M itu cuma beberapa hari, ya pasti balik modal dan tentu balik untung. Nah begitu. Terus dia menghalalkan segala cara untuk mencari 1,17 M ini. Entah itu jual asetnya kayak rumah ya kan, kayak bongkar tabungan, jual sawah, mobil, terus dijerumuskan ke sini. Hasilnya apa? Kalau dia ketipu, ya asetnya hilang, si komplotan dapat uang. Begitu. Atau misalnya dia mendapatkan uang ini 1,17 M ini itu dengan cara kriminal teman-teman. Yaitu bisa jadi dengan ya melakukan kriminal, kayak perdagangan obat terlarang ya, jadi kurirnya atau pengedarnya gitu, atau bisa jadi begal atau apapun gitu. Nah itu yang mirisnya, karena saking nafsunya udahlah menyusahkan orang ya kan, main money game pula lagi yang belum tentu nasibnya seperti apa di dalam nanti.
begitu. Atau misalnya kalian pinjol, nah ini bahaya lagi, apalagi ilegal, ya kan. Hidup nggak akan tenang kalau seandainya 1,1 M ini dibawa kabur. Hidup kalian hanya membayar bunga dan utang dan bunga, begitu. Hidup kalian untuk bayar itu aja, nggak ada, udah hancur hidup kalian. Kalau kalian minjol segini 1,1 M, tapi kehidupan kalian untuk cari nafkah itu pas-pasan untuk hidup aja, pasti hancur teman-teman hidup kalian. Untuk bayar utang segini kalian pinjol kan. Karena uang kalian bisa jadi dibawa kabur, begitu ya. Ketika dibawa kabur ya hidup untuk bayar utang aja lagi, hancur hidup. Nyari uang untuk bayar utang, keluarga di rumah tidak ternafkahi. Nah ini salah satu efek dari main aplikasi beginian guys, seperti itu guys. Terus ini ada komen dari Abdul Rohim. Di konten saya yang bahas Max Trend ya teman-teman. Komennya seperti ini. Ini kerja paling enak bos, gak pakai keringat, bank semua ada. Potong pajak 10%, 500.000 dapat 450.000. Aku udah 2 bulan udah pulang modal, gak penipuan. Pusatnya di London, Inggris. Ya saya katakan aja seperti yang saya katakan tadi, kalaupun Anda dapat 500.000, oke, dan pajaknya itu 10%, dapatnya 450. Tadi kan saya udah jelaskan 450 itu uang siapa, udah jelas dari orang yang main dalam aplikasi ini juga, yang mungkin dalam jaringan Anda juga, bukan dari hasil musik-musik itu. Kalau pola pikir kalian mikir ke sana, berarti mindset kalian yang salah. Harus cari tahu dulu. Ini uang orang, jangan bangga. Duit orang yang ditipu, yang dicarikan itu, begitu. Oke? Kalaupun dibayar dari aplikasi ini tuh jelas dari uang orang. Perusahaan nggak mungkin bayar kalian. Perusahaan selalu cari untung. Ketika ada depo masuk, dia pasti cari untung. Gitu. 86% dari depo kalian. 4% ya untuk leader 3 tingkat di atas kalian, begitu. Nah, nggak penipuan, pusatnya di London, Inggris. Masa iya nggak penipuan? Ya kalau dipikir-pikir ya, memang kalau sekarang belum terbukti untuk penipuannya. Kayak Kantar, Wipon, DBC, ya kan awal-awal emang bayar juga, gencar juga membayar. Seminar di mana-mana, kantor di mana-mana, tapi ujung-ujungnya kabur. Wipon baru semalam, Kantar semalamnya lagi. DBC kemarin. Nah selanjutnya ini bisa jadi Max Trend teman-teman, hati-hati. Teman-teman yang masih main di Max Trend, mending tarik uang kalian sebelum kalian ditipu. Begitu. Karena penipuannya itu di akhir guys. Dan biasanya kalau udah mau kabur aplikasinya, itu pasti banyak yang akan ditakut-takutinya. Disuruh depo lah, kalau nggak depo akun akan dibekukan, kayak Wipon sama Kantar guys, seperti itu. Ada audit lah gitu. Ya kan, hati-hati teman-teman, pahami aja ciri-cirinya. Ketika udah ada keluar promo-promo ataupun cashback dan juga ada audit, nah itu udah tanda-tanda mau kabur teman-teman, hati-hati aja. Nah terus ada lagi bilangnya pusatnya di London. Nah sekarang saya tanya dulu, kalian warga Indonesia atau warga Inggris? Seharusnya kalau kalian mau cari yang aman, carinya itu untuk aplikasi investasi, itu cari yang udah legal di Indonesia, yaitu udah terdaftar di OJK ataupun di Bapepti. Apa maksud saya, seandainya apes-apes ya aplikasi yang udah legal di Indonesia itu bermasalah, entah itu korupsi, entah apa lah itu untuk aplikasi investasinya itu, ada OJK dan Bapepti yang udah memiliki lisensinya, yang udah dimiliki oleh aplikasinya. Bahkan untuk informasi kalaupun ada korupsi ataupun masalah lain pun, itu lebih cepat media di Indonesia untuk ngabari. Kalau kalian tinggal di London, kalau aplikasinya dari London, pusatnya di London, kalian tinggal di Indonesia, ketika ada masalah aplikasinya kabur, aplikasinya scam, kalian apa iya mau pergi ke London untuk mengurus itu?
udah ditipu berpuluh-puluh juta pergi ke London pakai biaya lagi. Dan di London pun nggak tahu posisinya di mana. Iya kan? Jangan cuman mendengar cerita orang terus diiyakan. Kadang ada leader bilang ini dari London gini-gini, investasinya bagus gini-gini. Mentang-mentang dia dari London berarti dia bagus aplikasinya, belum tentu. Bisa jadi memang betul dari London, komplotannya dari sana. Bisa jadi juga cuman bohong aja teman-teman, dibilang dari London biar warga Indonesia kalau mendengar aplikasi-aplikasi dari luar itu lebih terpercaya. Kan mindsetnya seperti itu warga Indonesia, ketika lihat bule kasih tahu tentang investasi bodong malah dia percaya. Padahal dia warga Indonesia. Di Indonesia untuk investasi itu ada lisensinya guys. Pengimpunan uang masyarakat pun ada lisensinya, jadi nggak ngasal-ngasal begitu. Jadi untuk mainstream ini aku ingatkan, ini udah jelas penipuan guys ya, ini udah jelas penipuan yang akan membawa uang orang kabur kayak DBC, Kantar, dan Wipon yang baru-barusan ini scam. Sebentar lagi mainstream akan menyusul. Oke, itu ya video kali ini ya. Hati-hati teman-teman, modus penipuan banyak yang nggak mesti dari aplikasi seperti ini juga. Kadang ada chat-chat masuk memberikan dana bansos lah atau kasih hadiah lah, tapi ujung-ujungnya disuruh transfer dulu. Nah itu modus penipuan juga teman-teman, jadi hati-hati. Kita harus cerdas, jangan sampai kita udah nyari uang susah payah ya kan, datang penipuan yang cuman maunya uang kita malah tergiur. Nah itu yang bahaya teman-teman. Oke, silakan komen-komen aja kalau ada info dan pertanyaan, silakan aja. Kalau haters pun mau komen silakan ya, nanti saya bahas lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.